Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novianti, nomor induk mahasiswa 2100103921156028, bidang studi Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Saya melaksanakan pembelajaran bersama peserta didik kelas 9 dengan materi teks laporan percobaan. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat semua ya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Ya. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu pada kalian. Kalian sudah pernah melakukan praktikum? Sudah. Pada saat kalian melakukan praktikum, apa saja yang harus kalian siapkan? Kemudian, apa yang kalian lakukan? Ada langkah-langkah ya dalam praktikum ya? Setelah kalian selesai melakukan praktikum, apa yang kalian dapatkan? Hasil ya. Kalian mendapatkan hasil, kemudian hasilnya kalian buat apa? Hasilnya kalian buat dalam bentuk laporan ya. Berarti semuanya sudah pernah membuat laporan kan? Sudah ya? Jadi, kenapa Ibu tanyakan kalian sudah pernah membuat laporan apa belum? Karena materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang tes laporan percobaan. Berarti kalian semua sudah pernah membuat tes laporan kan? Karena pada saat kalian melakukan praktikum, kalian akan melaporkan hasilnya. Berarti kalian sudah pernah membuat tes laporan. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang tes laporan percobaan. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Jadi ada dua tujuan kita belajar hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan yang kedua menyimpulkan. Sebelum kita masuk pada materi, karena buku paket kita terbatas, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Supaya semuanya bisa melihat yang ada materi yang ada dalam buku paket ya. Karena buku paket kita terbatas. Didengar nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1, Mirja, Sujianto, Wanda, Nurfadila, Julia, dan Hasan. Kelompok 2, Ardiansa, Rahmi, Febrianti, Suwati, Laila, Sulastri, dan Ajay. Kemudian yang kelompok 3, Isa, Nika, Rahmi, Nurhan, Firman, dan Reni. Dan yang kelompok 4, Vidya,
Jadi teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan dengan melakukan percobaan dan analisis yang sistematis. Di sini ada tujuan teks laporan percobaan. Coba siapa yang bisa baca? Ya, silakan baca coba. Tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk membagikan berbagai informasi kepada pembaca mengenai hasil percobaan yang bersifat universal. Ya, jadi itu adalah teks laporan percobaan ya. Jadi tujuan teks laporan percobaan itu tujuannya yaitu untuk membagikan informasi. Jadi setelah kalian selesai melakukan percobaan kan kalian akan mendapatkan hasil ya. Hasilnya itu kalian buat dalam satu laporan. Laporannya itu kalian akan bagikan. Kalian akan bagikan. Jadi dia menjadi menjadi informasi. Sekarang untuk ciri-ciri teks laporan percobaan. Di sini ada 7 ciri-cirinya. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan pengamatan, penelitian dan percobaan yang dilakukan. Jadi teks laporan itu disusun berdasarkan pengamatan, penelitian dan percobaan yang dilakukan. Jadi tidak mungkin kalian membuat satu teks laporan percobaan kalau kalian tidak melakukan pengamatan dulu atau kalian tidak melakukan penelitian dulu. Pasti kalian akan melakukan pengamatan atau melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga kalian bisa membuat teks laporan percobaan. Kemudian untuk yang kedua, menggunakan aspek umum dan khusus. Yang ketiga, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Ini dia biasanya terdapat pada langkah-langkah ya. Yang keenam, menggunakan urutan kegiatan. Nah, ini ada dalam langkah-langkah, urutan kegiatannya ada dalam langkah-langkah. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda. Untuk model teks laporan, di sini ada dua. Model teks laporannya ada dua. Yang pertama, pengamatan, dan yang kedua, percobaan atau eksperimen. Jadi di sini untuk yang laporan hasil pengamatan, dia biasanya suatu hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan hasil yang sudah diperoleh kepada orang banyak ataupun sekelompok orang. Untuk yang percobaan atau eksperimen yaitu teks yang menjelaskan tentang sebuah percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melakukan sebuah percobaan, baik itu karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Nah, tadi sudah banyak kan kalian sudah pernah lakukan praktikum kan? Jadi praktikum itu dia masuk dalam percobaan atau eksperimen ya. Sekarang ini ada contohnya. Ada contoh di sini Ibu. Ada satu contoh yaitu percobaan membuat telur asin. Ada yang sudah pernah membuat telur asin? Belum? Belum ya. Jadi setelah kalian membaca contoh teks laporan percobaan ini, kalian yang tadinya kalian belum bisa membuat telur asin, setelah kalian membaca teks ini, kalian pasti akan bisa membuat. Karena dalam teks ini dia ada alat dan bahannya sudah jelas di situ, kemudian ada langkah-langkahnya apa yang harus kalian lakukan. Jadi hanya membaca ini saja kalian pasti akan bisa mempraktekannya, karena di sini sudah ada langkah-langkahnya, cara membuatnya bagaimana ada di sini. Ini adalah contoh teks laporan percobaan ya, percobaan membuat telur asin. Sekarang karena tujuan kita kan kalian mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi. Ibu berikan contoh dulu ya. Ibu berikan contoh dulu sebelum Ibu memberikan LKPD. Jadi percobaan membuat telur asin, kita akan mengidentifikasi teks laporan ini. Ini ada contoh teks laporan percobaan yang Ibu tampilkan. Ada juga yang sudah Ibu bagikan kan? Ya. Sekarang kita identifikasi dulu. Jadi di sini
Teksnya judulnya tentang apa? Telur asin. Percobaan membuat telur asin. Jadi di sini sudah ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian di sini juga ada hasil dan kesimpulannya. Jadi untuk yang pertama, jadi dibaca teksnya ya. Percobaan apa yang diulas dalam teks ini? Percobaan tentang apa ini? Percobaan membuat telur asin. Kemudian apa tujuan dilakukannya percobaan ini? Tujuannya apa? Coba dilihat. Siapa yang bisa coba? Ya, coba. Tujuannya itu untuk membuat telur bebek menjadi telur asin dengan cara sederhana. Ya, jadi tujuannya itu membuat telur bebek menjadi telur asin dengan cara sederhana. Jadi ada di sini, coba lihat di tujuannya, coba lihat. Di situ ada telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Jadi di sini tujuan dari tes ini yaitu membuat telur bebek menjadi telur asin dengan cara sederhana. Kemudian yang berikutnya, bahan utama dalam tes ini bahannya apa? Bahan utamanya itu telur bebek. Sekarang untuk yang terakhir, bagaimana cara membuat telur bebek menjadi telur asin? Pertama, Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana cara ya? Kalau ditanyakan bagaimana cara membuatnya, berarti kalian lihat jawabannya ada pada langkah-langkah. Jadi caranya itu yang pertama, cuci telur bebek juga bersih. Kemudian amplas telur sampai tinggi. Yang kedua, campurkan api gosok, sana lihat dan jangan diwarnai rata. dan yang ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Yang terakhir, diamkan telur pada ruangan hingga 20 hari atau 3 minggu. Ya, 20 hari atau 3 minggu. Ya, sampai di sini ada mau bertanya sebelum Ibu membagikan LKPD? Ada yang bertanya? Ya, Leo silakan. Cara menentukan teks bagaimana? Ya, cara menyimpulkan teks laporan percobaannya. Ya, jadi langkah-langkah dalam menyimpulkan itu ada 3. Yang pertama, kalian menyimak teks dan menentukan pokok-pokok isi teks. Dan yang kedua, kalian menyimpulkan isi teks berdasarkan pokok-pokoknya tadi. Yang ketiga, kalian menyampaikan kesimpulannya pada orang lain. Jadi, yang pertama, kalian menentukan pokok-pokoknya, kemudian kalian menyimpulkan isi teks berdasarkan pokok-pokok yang sudah kalian tentukan, yang sudah kalian dapatkan. Itu cara menyimpulkan ya. Jadi pokok-pokoknya yang kalian lihat, pokok-pokok yang ada dalam teks, informasi penting itu yang kalian ambil, yang kalian jadikan kesimpulan. Sudah jelas? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan LKPD itu kalian kerjakan secara berdiskusi ya, berkelompok. Kemudian di akhir nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikan. Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi di akhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, dikerjakan secara berkelompok ya, kerjasama dengan teman satu kelompok, didiskusikan. Jangan lupa Ibu kelompokkan.
dilakukannya percobaan tersebut? Jawaban, tujuannya yaitu untuk menambah wawasan kita tentang cara membuat sabun. Selain itu, kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Nomor 3. Apa bahan utama pembuatan sabun tersebut? Jawaban, lidah buaya. 4. Ada berapa jenis sabun yang dihasilkan dari percobaan tersebut? Jelaskan. Jawaban, ada 2 jenis sabun yang dihasilkan dari percobaan tersebut. 5. Bagaimana cara membuat sabun cair menjadi sabun batangan? Jawaban, cara membuat sabun cair menjadi sabun batangan yaitu simpanlah sabun cair ke dalam lemari pendingin sampai beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, percobaan apa yang diulas dalam teks tersebut? Jawaban, percobaan membuat sabun mandi praktis. Yang kedua, apa tujuan dilakukannya percobaan tersebut? Jawaban, tujuan dari pembuatan sabun menggunakan lidah buaya adalah untuk menambahkan wawasan kita tentang cara membuat sabun. Ya, selain itu, kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Yang ketiga, apa bahan utama membuat sabun tersebut? Jawaban, bahan utama yaitu lidah buaya. Yang keempat, ada berapa jenis sabun yang dihasilkan dari percobaan tersebut? Jelaskan. Jawaban, 2 jenis sabun yaitu sabun cair dan sabun bata. Kelima, bagaimana cara membuat sabun cair menjadi sabun batangan? Jawaban, cara membuat sabun cair menjadi sabun batangan yaitu simpanlah ke dalam lemari pendingin sampai membeku. Setelah membeku, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan. Kesimpulannya adalah sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan terbukti bermanfaat bagi tubuh. Cara pembuatannya juga sangat mudah, yaitu pertama kita terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil, lalu parasi lidah buaya yang sudah dipotong tersebut berdasarkan lidah buaya siap untuk digunakan. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Percobaan apa yang ditulis dalam teks tersebut yaitu percobaan yang membuat sabun mandi praktis. 2. Apa tujuan dilakukan percobaan tersebut? Tujuan yaitu untuk menambah wawasan kita tentang cara membuat sabun. Dan itu kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. 3. Apa bahan utama pembuatan sabun tersebut? Yaitu bahan utamanya pembuatan sabun tersebut yaitu lidah buaya. 4. Ada beberapa jenis sabun yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Jelaskan. Ada 2 jenis sabun yang dihasilkan dari percobaan tersebut. 5. Bagaimana cara membuat sabun menjadi sabun batangan? Cara membuat sabun cair menjadi sabun batangan yaitu simpanlah sabun cair di dalam lemari pendingin sampai membeku. Kesimpulannya yaitu kita bisa membuat sabun mandi praktis dari lidah buaya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan juga sangat mudah untuk didapatkan seperti lidah buaya, kewawi, pisau, sendok kayu, air, saringan, dan panci. Dilihat dari langkah-langkah pembuatannya, cara pembuatannya sangat mudah dan cepat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 4, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab satu kami. Percobaan apa yang diulas dalam teks tersebut? Jawaban: percobaan membuat kami makin aktif. Dua, apa tujuan yang dilakukan percobaan tersebut? Tujuan dari pembuatan sabun yang digunakan di buaya adalah untuk menambah wawasan tentang cara membuat sabun. Selain itu, kita juga belajar mengenai tentunya keamanan dari sabun itu sendiri. Tiga, apa bahan utama pembuatan sabun tersebut? Bahan utamanya yaitu lidah buaya. Empat, ada beberapa jenis sabun yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Jelaskan. Empat, jawaban dua jenis sabun yaitu kesimpulannya. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan terbukti bermanfaat bagi tubuh. Cara pembuatannya juga sangat mudah, yaitu pertama cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Lalu paras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya keluar. Tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan tersebut sudah bisa untuk digunakan jika ingin sabun cair. Jika kamu ingin membuat sabun benang, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. Setelah membuka, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi dari jawaban kalian tadi dari semua kelompok sudah benar ya jawabannya ya. Itu yang pertama tadi apa? Percobaan apa yang diulang dalam teks tersebut? Itu percobaan tentang membuat sabun mandi plastis. Betul ya, apa yang semua kelompok benar tadi menjawabnya. Kemudian tujuan dilakukannya yaitu menambah wawasan kita tentang cara membuat sabun ya. Selain itu kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Tadi juga sudah bahan utama dari teksnya tadi apa? Lidah buaya. Jadi semua jawaban dari kelompok itu Ibu dengar tadi sudah benar semua. Berarti Ibu rasa kalian sudah paham ya? Sekarang sebelum kita mengambil pelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ya. Jadi coba silakan jadi. Teks menyajikan informasi mengenai hasil percobaan dengan melakukan percobaan dan analisis sistematis. Ya. Jadi teks laporan percobaan yaitu teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan dengan melakukan percobaan dan analisis yang sistematis. Siapa bisa menambahkan lagi? Coba siapa bisa menambahkan? Wanda, silakan Wanda. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan berbagai informasi kepada pembaca mengenai hasil percobaan yang diberikan untuk sabun. Ya. Jadi itu adalah tujuan teks laporan percobaan ya. Sekarang siapa lagi yang bisa menambahkan? Untuk menyimpulkan jawaban, siapa bisa? Iza, silakan Iza. Teks laporan percobaan yang harus kita lakukan yaitu satu, kita membaca terlebih dahulu teksnya, kemudian kita tetapkan pokok-pokoknya. Kedua, selain itu kita menarik kesimpulan berdasarkan pokok-pokok yang kita sudah tentukan. Ya. Jadi itu cara untuk menyimpulkan ya. Berarti tadi terima kasih sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan
Dan kalian juga sudah menyimpulkan. Jadi tadi hasil LKPD kalian itu Ibu rasa kalian sudah paham karena hasilnya benar semua. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham. Atau mungkin ada yang masih mau bertanya? Ibu persilakan untuk bertanya sebelum Ibu membagikan evaluasi. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jadi semuanya di sini ada 6 nomor pilihan ganda. Ibu ingin lihat apakah kalian benar-benar sudah paham dengan materi yang kita pelajari tadi atau belum. Ya, jadi evaluasi ini mengenai materi yang tadi kita sudah pelajari ya. Jadi dijawab, tulis namanya, kemudian dijawab ya. Langsung jawab di lembar evaluasi ini ya. percobaan ya. Jadi mencari satu contoh tes laporan percobaan lengkap dengan strukturnya ya. Karena minggu depan kita akan belajar tentang struktur tes laporan percobaan. Materi berikutnya itu kita akan mempelajari tentang struktur tes laporan percobaan. Jadi ibu minta kalian mencari satu contoh ya. Satu contoh tes laporan percobaan lengkap dengan strukturnya. Minggu depan ibu akan lihat sudah didapatkan contohnya. Karena minggu depan kita akan mempelajari tentang struktur tes laporan percobaan. Ya, mungkin ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu persilakan kepada Dirman untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia, maka kita berdoa bersama-sama dengan doa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.